Oke, halo semua rekan-rekan apoteker dan staf farmasi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja krusial banget buat pekerjaan kita sehari-hari. Kita akan bedah tuntas peran sentral dari Komite Farmasi dan Terapi atau yang kita kenal sebagai KFT dalam menyukseskan program pengendalian resistensi antimikroba alias PPRA. Penting banget nih, jadi yuk kita langsung mulai aja. Coba lihat angka ini, 5 juta. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang setiap tahun di seluruh dunia gara-gara resistensi antimikroba atau AMR. Gila kan? Skalanya tuh masif. Dan ini tuh krisis kesehatan global yang senyap tapi sangat-sangat mematikan. Dan ini terjadi di sekitar kita setiap hari. Nah, kutipan dari strategi nasional kita ini benar-benar nonjok ya. Intinya satu, ancaman ini nyata banget. Ini bukan lagi cerita di negara lain, ini ancaman langsung buat pasien-pasien di rumah sakit tempat kita kerja. Coba deh bayangin, semua keberhasilan operasi besar, kemoterapi, perawatan intensif di ICU, itu semua ujung-ujungnya bergantung sama satu hal, antimikroba yang masih efektif. Kalau antibiotik kita udah nggak mempan lagi, semua pilar kedokteran modern ini bisa ambruk. Serius, ini taruhannya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana Indonesia merespons ancaman sebesar ini? Nah, untungnya kita punya cetak biru nasional yang jelas banget. Ini dia kerangka kerja kita, PPRA, Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Tapi jangan anggap ini sekedar program biasa ya. Ini lebih kayak sebuah gerakan nasional yang terkoordinasi. Tujuannya cuma satu, menjaga supaya antibiotik kita tetap sakti, tetap ampuh. Caranya? Ya dengan penggunaan antibiotik yang bijak dan pengendalian infeksi yang super ketat. Dan yang paling penting, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, di apotek, di bangsal, itu adalah bagian vital dari perjuangan nasional ini. Oke, dari skala nasional yang besar tadi, sekarang kita coba zoom in ke level rumah sakit. Kalau PPAR itu ibarat cetak biru besarnya, nah di setiap rumah sakit itu ada semacam ruang mesinnya, pusat kendali yang menjalankan semuanya. Dan ruang mesin itu adalah Komite Farmasi dan Terapi, alias KFT. Beneran deh, anggap aja KFT ini sebagai jantung operasionalnya, mesin penggerak PPRA di rumah sakit kita. Komite inilah yang tugasnya super penting, menerjemahkan strategi nasional yang gede itu menjadi aksi nyata yang dampaknya langsung terasa. Di setiap resep, untuk setiap pasien, dan pada setiap hasil pengobatan di rumah sakit kita. Tapi tentu aja, KFT itu nggak kerja sendirian. Mereka itu bagian dari tim super. Namanya Tim Penata Gunaan Antimikroba, dan isinya itu dari berbagai disiplin ilmu. Ada dokter spesialis penyakit infeksi, ada ahli mikrobiologi, bahkan ada perwakilan manajemen. Tapi, coba perhatikan baik-baik, siapa yang ada di sana? Apoteker klinis, ya kita. Keahlian kita di bidang farmasi itu jadi pilar utama yang nggak bisa digantikan. Ini bukti bahwa peran kita itu sentral banget. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu fungsi inti pertama KFT. Ini tugas yang strategis banget, yaitu manajemen formularium. Nah, ini nih yang menarik banget. Coba lihat ya, KFT itu nggak asal-asalan bikin daftar obat. Mereka pakai alat strategis yang canggih dari WHO, namanya klasifikasi AWAR. Ini bukan sekedar daftar, tapi ini kerangka kerja buat ngelola amunisi antibiotik kita secara cerdas. Ada kelompok ekses, ini lini pertahanan pertama kita. Terus ada kelompok watch, nah ini yang harus kita awasi super ketat. Ini target utama program stewardship. Dan terakhir, kelompok reserve. Ini ibarat senjata pamungkas yang harus kita simpan dan lindungi baik-baik. Lewat cara inilah KFT memastikan antibiotik terkuat kita tetap ampuh pas kita benar-benar butuh. Keren kan? Terus mungkin ada yang nanya, gimana sih cara KFT mutusin antibiotik mana yang boleh masuk formularium? Nah ini pertanyaan bagus. Jawabannya prosesnya itu nggak sembarangan sama sekali. Ada kriteria yang super ketat. Ini dia nih proses evaluasinya yang detail banget. Pertama, dan ini yang paling penting, data lokal. KFT wajib lihat data antibiogram rumah sakit kita sendiri. Buat apa? Ya buat mastiin antibiotik yang dipilih itu masih nendang ngelawan kuman di lingkungan kita. Terus, tentu aja ada efikasi, keamanan, dan harus sesuai panduan nasional. Tapi lihat deh poin keempat, analisis farmakoekonomi. Jadi KFT itu nggak cuma milih obat yang paling ampuh, tapi juga yang paling cost efektif. Ini benar-benar pengambilan keputusan berbasis bukti yang komprehensif. Oke, formularium udah jadi. Apakah kerjaan KFT selesai? Tunggu dulu. Justru disinilah pekerjaan yang paling intensif baru dimulai, yaitu memantau, mengevaluasi, dan yang nggak kalah penting, terus-menerus mengedukasi staf medis. Terus gimana kita tahu program ini jalan atau enggak? Ya diukur dong. Ada 2 metrik utama yang biasa dipakai, DDD dan DOT. Gampangnya gini, DDD atau Defined Daily Doses itu ngasih kita gambaran besar. Kayak lihat dari helikopter,
total konsumsi antibiotik di rumah sakit. Bagus buat perbandingan. Nah, kalau DOT atau Days of Therapy, ini lebih detail, lebih presisi di level pasien. Dua-duanya ini penting dan saling melengkapi, biar tim bisa tahu trennya gimana dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, ini dia intinya. Penata gunaan antimikroba itu bukan proyek sekali jadi terus selesai, bukan. Ini adalah sebuah siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Pertama, KFT bikin restriksi atau aturan ketat buat antibiotik-antibiotik penting. Terus, tim melakukan audit resep secara rutin, ngecek resepnya udah pas atau belum. Hasil audit ini dipakai buat ngasih umpan balik yang konstruktif ke dokter. Dan terakhir, semua data yang terkumpul dipakai buat meninjau ulang dan update panduan antibiotik sama antibiogram. Dan disinilah, di proses audit dan umpan balik ini, peran kita sebagai staf farmasi itu benar-benar vital. Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa sih persepan yang nggak tepat itu masih aja terjadi? Nah, KFT itu paham banget pemicunya. Seringkali, ini bukan karena dokternya nggak tahu loh, tapi lebih ke faktor manusiawi. Misalnya, ada ketidakpastian diagnosis atau khawatir kondisi pasiennya memburuk. Kadang ada juga tekanan dari pasien atau keluarga. Nah, program edukasi dari KFT itu targetnya ke akar masalah ini, yaitu dengan ngasih data dan dukungan biar para klinisi lebih pede dalam meresepkan antibiotik secara bijak. Oke, kita udah bahas panjang lebar soal KFT. Sekarang, kita kembali ke titik yang paling penting. Peran Anda. Peran kita semua, para profesional farmasi, dalam mewujudkan ini semua. Ini dia pesan utamanya, dan tolong banget diingat, setiap kali Anda menelaah resep antibiotik, setiap kali Anda nelpon dokter buat klarifikasi dosis, setiap kali Anda ngasih saran terapi alternatif, pada saat itu juga Anda sedang melakukan penatagunaan antimikroba. Anda adalah garda terdepan. Anda adalah mata dan telinga dari program PPRA di lapangan. Intervensi Anda itu bukan sekedar tugas rutin, tapi itu adalah sebuah tindakan strategis yang dampaknya luar biasa, melindungi pasien hari ini dan menyelamatkan masa depan antibiotik kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungan bareng-bareng. Coba deh nanti di tempat kerja, lihat sekeliling Anda, tanyakan pada diri sendiri. Apakah program penatagunaan di rumah sakit saya sudah optimal buat menghadapi tantangan AMR di masa depan? Apakah KFT kita sudah benar-benar berdaya? Apakah suara farmasi sudah cukup didengar? Apakah siklus perbaikan tadi benar-benar berjalan? Ingat, perang melawan resistensi antimikroba ini dimenangkan atau dikalahkan di setiap rumah sakit setiap hari. Jadi mari kita pastikan, kita ada di pihak yang menang. Terima kasih.